Menurut Human Rights Watch, Indonesia memiliki setidaknya 110 tahanan politik yang berada di 16 penjara di seluruh Indonesia. Para tahanan politik ini dipenjara karena menyuarakan aspirasi, pendapat, dan ekspresi mereka. Atas dasar inilah, Amnesty International lebih memilih menggunakan penyebutan tahanan hati nurani daripada tahanan politik. Philip Karma adalah salah satu tahanan hati nurani yang mendapat hukuman penjara 15 tahun karena berorasi dan unjuk rasa damai. Oh, kena pasal 106 dan 110 KUHP ya? Pidana melawan negara. Pidananya melawan negara. Nah, ini kan produk yang dipakai oleh Belanda untuk mencegah Indonesia merdeka waktu itu. Jadi produk hukum ini kan di tahun-tahun berapa? 18 berapa? Ya masih zaman bahwa kita saja belum lahir. Mungkin orang tua kita juga belum lahir, undang-undang ini sudah ada. Nah, di era yang sudah modern ini, yang serba canggih, masih diterapkan undang-undang yang bunyinya cocok di zaman penjajahan tahun 16-an, 17, abad 16, 17, 18. Unjuk rasa atau demonstrasi di Indonesia memang sering berubah wujud menjadi ajang bentrok atau keributan antara demonstran dengan polisi. Namun penggunaan pasal-pasal mengenai makar sering diterapkan pada para aktivis politik yang menyuarakan mengenai hak asasi manusia yang sangat mendasar, yaitu kebebasan. Para aktivis Komite Nasional Papua Barat misalnya saat ini berada dalam penjara karena melakukan aksi damai. Dalam tahun 2012 ada sekitar 51 anggota KNPB yang ada dalam penjara Indonesia saat ini. Hanya karena melakukan aksi secara damai, melakukan aktivitas secara damai. Ditangkap dengan tuduhan yang sebenarnya tidak punya bukti sama sekali sampai hari ini. Di Wamena ada 13, di Timika ada 6, Biak lagi ada 2, terus di sini ada sekitar berapa itu? 16 diambil. Jadi itu ditangkap dengan tuduhan yang tidak benar. Hanya karena pada saat kami lakukan aksi damai, jadi 4 Juni pada saat itu kami diblokade. Diblokade polisi tembak, kami punya massa ada sekitar 3 orang yang lewat, 2 orang sampai sekarang belum ditemukan. Lalu teman-teman yang lain ditangkap tanpa alasan, padahal rakyat mau lakukan long march dengan damai seperti biasa, lalu polisi dengan kekuatan TNI Polri kemudian mereka turun dan mereka memblokade, mereka menembak yang lain. Lalu kami hitung ada sekitar 22 yang sudah meninggal dalam tahun 2012. Ya hanya karena anggota KNPB, hanya karena aktivitas aksi dalam menyampaikan ekspresi secara damai di muka umum. Terakhir kemarin kami punya anggota Hubertus Mabel di Wamena dibunuh langsung oleh polisi. Ditikam ininya dari sini. Berondol dengan senjata pertama dilumpuhkan lalu ditikam dari atas. Ya kalau ada bukti pidana yang dibuat oleh kawan saya, ya kenapa tidak diproses di hukum lalu ditembak langsung? Semua pelaku kejahatan di atas tanah Papua adalah Polda Papua. Australian Foreign Minister Bob Carr has called on Jakarta to investigate the killing of a West Papuan activist, Maka Tabuni, allegedly by members of a unit called Detachment 88, which has received training and support from the Australian Federal Police. Kondisi di Papua memang kita butuh intervensi. Pelanggaran HAM sudah terjadi di mana-mana, pembunuhan terjadi dilakukan oleh Indonesia tanpa proses hukum hari ini, jalan terus.
Itu jadi atas nama demokrasi bebas menyampaikan ekspresi, orang Papua akan melakukan perjuangan. Dan perjuangan itu legal dan dilindungi oleh hukum Indonesia, bahkan hukum internasional hari ini. Orang bebas menyampaikan, masa tulis buku dilarang, bikin ibadah kami kemarin dilarang, lalu orang aksi dilarang, semua dilarang. Wah, tanah ini milik siapa begitu? Ini kan aneh di Republik ini begitu. Lalu kalau di Jawa tidak dilarang, FBI melakukan kekerasan tidak dilarang. Tapi kalau di Papua, KNPB dan kawan-kawan melakukan aksi dilarang. Ibadah saja dilarang. Ini kata makar ini adopsi dari bahasa Belanda. Makar itu artinya itu penyerangan. Gitu. Makar itu artinya penyerangan. Jadi kami orang Papua ini tidak pernah melakukan penyerangan-penyerangan. Tindakan-tindakan tertentu untuk kita melakukan, kita misalnya mau bakar rumah ini. Kita mau bakar rumah ini, kita bawa korek api, minyak tanah sampai di tempat ini, itu belum bisa katakan kata makar, karena belum ada tindakan nyata, gitu. Atau kita berorasi, misalnya rakyat datang, mereka mendengar apa yang kita sampaikan, terus selalu katakan kepada kami bahwa itu pasal penghasutan atau Anda menghasut rakyat. Tapi apa yang kita buat, kita berbicara hari itu, apa yang dia lakukan hari itu? Tidak ada tuh. Begitu. Jadi itu keliru. Itu negara keliru. Itu aparat keliru hari itu. Jadi itu mesti kembali kita belajar lagi. Negara ini perlu belajar ulang. Jadi mesti harus ada pendidikan politik khusus. Apabila seorang tahanan atau napi merasa bahwa sesuatu yang dituduhkan pada dirinya tidak benar, kami di sana kami sudah memiliki di beberapa lembaga pemasyarakatan itu semacam pos bantuan hukum. Jadi kami bekerja sama dengan sejumlah kawan-kawan dari Fakultas Hukum dan juga LBH yang akan menangani keluhan-keluhan hukum yang akan diajukan oleh para narapidana atau tahanan.